Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai, selamat pagi Solih-Solihah. Gimana kabarnya hari ini? Ibu guru berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan materi ASEAN yang terdapat di dalam KD 3.1. Dan tujuan dari materi hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Namun sebelum kita memulai belajar, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah Solih-Solihah, pada hari ini kita akan belajar tentang karakteristik negara-negara ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Adapun dasar pendiriannya yaitu persamaan letak geografis, budaya, persamaan nasib atau sebagai bangsa terjajah kecuali Thailand, serta persamaan kepentingan yaitu ingin bersaing di kancah internasional. Baiklah, sekarang saatnya kita mengenal tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama ada Narcisco Ramos dari Filipina. Yang kedua ada Adam Malik dari Indonesia. Yang ketiga ada Tanat Koman dari Thailand. Yang keempat ada Tun Abdul Razak dari Malaysia. Dan yang kelima ada S. Rajaratnam dari Singapura. Mereka berlima menandatangani Deklarasi Bangkok sebagai awal dari pembentukan ASEAN. Baik Solih-Solihah, sekarang perhatikan peta berikut. Terdapat batas-batas negara ASEAN. Di bagian utara berbatas dengan Tiongkok, di bagian selatan berbatas dengan Timur Leste, benua Australia, dan Samudra Hindia. Bagian sebelah barat berbatasan dengan India, Bangladesh, Samudra Hindia. Dan bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Berikut adalah 10 negara anggota ASEAN. Dan jika dilihat dari urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian disusul oleh Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian negara Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Selanjutnya negara Laos dan Myanmar yang bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan negara ke-10 yaitu Kamboja, yaitu bergabung pada tanggal 30 April 1999.
Selanjutnya, mari kita pelajari tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh agama Islam. Mayoritas penduduknya adalah Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah, baru, yang diucapkan oleh Awang Ala Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar secara tradisional. Orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Malaysia. Patung Dewa Marungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Chavez, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Marungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Longo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. Po dan opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang, yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer merupakan shawl kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer menggunakan bandul Buddha pada kalungnya. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menembak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Tapi caping pun banyak ditemui di sana.
Laos, upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakat. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola yang terbuat dari anyaman bambu. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta, yaitu berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang memengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, sebagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Dan Indonesia memiliki berbagai macam tarian daerah seperti tari remo dari Jawa Timur, tari sodati dari Aceh, tari piring dari Sumatera Barat, tari legong, dan tari pendet. Indonesia juga mempunyai berbagai macam lagu daerah seperti Apuse dari Papua, Ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, Anak kambing saya dari Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Indonesia juga memiliki keragaman pakaian adat, senjata tradisional, rumah adat, alat musik tradisional, dan lain-lain. Nah, sampai sini sudah paham ya nak? Alhamdulillah, kita sudah tiba di kesimpulan. Terdapat 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah 1. 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian disusul oleh Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Dan masing-masing negara memiliki berbagai karakteristik. Dan tugas untuk hari ini yaitu terdapat di buku tema A halaman 11, di mana anak-anak dapat mengidentifikasi kehidupan sosial, budaya, negara-negara ASEAN. Dan kerjakannya di buku tulis. Seperti biasa, batas pengumpulan tugasnya ditunggu sampai pukul 5 sore. Bagi yang tidak bisa mengumpul tugas tepat waktu, silakan hubungi wali kelas masing-masing. Dan sebelum ibu guru tutup pelajaran, ibu selalu mengingatkan kalian untuk selalu jaga kesehatan, jaga sholat 5 waktu. Oke? Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu guru ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.